Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20, yaitu kelompok glukosamin, terdiri dari 13 anggota kelompok. Nah, di sini kami akan membahas mengenai teknologi formulasi dan quality control produk glukosamin. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, review umum glukosamin, yang kedua, latar belakang pemilihan bentuk sirup, yang ketiga, nilai kebaruan dari produk, yang keempat, tujuan pembuatan produk, yang kelima, komposisi dan fungsi bahan, yang keenam, peralatan dan instrumen, yang ketujuh, tahapan pembuatan dan IPC, yang kedelapan, evaluasi produk akhir, yang kesembilan, desain kemasan dan pelabelan, yang kesepuluh, desain rencana registrasi produk, dan yang ke-11 adalah estimasi biaya produksi dan komersialisasi produk. Lanjut, poin pertama yang akan kita bahas adalah review umum glukosamin. Apa sih glukosamin? Glukosamin adalah senyawa amino monosakarida yang secara alami disintesis oleh tubuh. Nah, senyawa ini merupakan penyusun glikosaminoglikan di dalam artikular kartilago yang akan membentuk lapisan elastis sebagai lubrikan dan pelindung artikular kartilago sehingga memudahkan pergerakan sendi. Berdasarkan beberapa penelitian dan uji secara in vitro, glukosamin dapat membantu penyembuhan pada osteoartritis dengan meningkatkan produksi proteoglikan. Terbukti bahwa penelitian terhadap pasien osteoartritis pada lutut dengan terapi menggunakan glukosamin selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan terjadinya penurunan penyempitan ruang sendi yang mengidentifikasikan bahwa glukosamin dapat menekan degradasi artikular kartilago. Lanjut, poin yang kedua adalah latar belakang pemilihan bentuk sirup. Nah, osteoartritis merupakan penyakit degeneratif yang menyebabkan rasa nyeri dan cacat fungsional pada individu yang terkena dan pada umumnya mempengaruhi lanjut usia. Sudah dibahas sebelumnya bahwa glukosamin ini dapat menjadi agen untuk menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan efektivitas fungsional dan memperlambat progresivitas osteoartritis terutama pada lutut. Karena glukosamin ini ialah amino monosakarida larut air yang merupakan perkusor untuk sintesis protein, terglikosilasi dan lemak. Oleh pemahaman tersebut, maka dibuat sediaan glukosamin dalam bentuk sirup berdasarkan kemampuan absorpsinya yang baik dalam saluran cerna, sehingga dapat mempercepat tercapainya efek terapeutik. Selain itu, bentuk sediaan sirup memiliki kelebihan, yaitu mempunyai rasa manis, mudah diberi bau-bauan, dan membantu pasien yang mendapat kesulitan dalam menelan obat. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah nilai kebaruan dari produk. Nah, banyak produk glukosamin yang beredar di pasaran, diantaranya adalah sediaan glukosamin oral dalam bentuk tablet dan kapsul. Selain itu juga terdapat sediaan untuk penggunaan transdermal berupa krim, gel, dan patch. Umumnya sediaan ini mengandung glukosamin dengan kadar 10%. Nah, beberapa penelitian telah dilakukan untuk memformulasi glukosamin HCl sebagai sediaan transdermal, namun kadar bahan aktif tersebut hanya 5%. Nah, kemudian penggunaan glukosamin secara transdermal lebih disukai terutama karena dapat menghindari efek samping glukosamin oral, yaitu nausea serta gangguan pada lambung. Namun demikian, beberapa faktor masih merupakan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem penghantaran glukosamin secara transdermal, yaitu dosis sediaan yang besar untuk diabsorpsi secara perkutan dan sifat hidrofilisitas dari glukosamin yang mengakibatkan permeasinya pada kulit menjadi terbatas. Di samping itu juga, glukosamin sangat mudah sekali menghasilkan Maillard produk yang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat dengan bau yang khas. Oleh karena itu, dibuat dalam bentuk sediaan sirup dengan kelebihan sistem penghantaran yang lebih baik dibandingkan bentuk sediaan lainnya. Dan juga bentuk sediaan sirup memiliki kelebihan yaitu lebih mudah diabsorpsi, mempunyai rasa manis, mudah diberi bau-bauan, dan membantu pasien yang dapat kesulitan dalam menelan obat. Lanjut ke poin 4 yang akan kita bahas adalah tujuan pembuatan produk. Nah, glukosamin adalah suplemen makanan yang digunakan untuk memelihara kesehatan sendi. Dalam hal ini, produk glukosamin dikemas dalam sediaan sirup yang bertujuan untuk membantu pasien yang kesulitan dalam menelan obat dan menutupi rasa tidak menyenangkan bagi pasien.
Selain itu, sediaan sirup merupakan campuran yang homogen sehingga obat lebih mudah diabsorpsi oleh pasien. Lanjut, kita akan membahas poin 5 yaitu komposisi dan fungsi bahan. Pertama ada bahan Pandalus borealis sebagai zat aktif. Untuk cara memperolehnya ialah limbah cangkang udang dibersihkan dari sisa kotoran dan daging udang yang tertinggal pada kulit. Nah, cangkang udang dicuci bersih dengan air bersih yang mengalir sebanyak 3 kali proses pencucian hingga diperoleh cangkang udang yang bersih dan tidak berbau. Cangkang udang dikeringkan di bawah terik sinar matahari selama 48 jam. Dengan ditutupi kain hitam untuk mencegah paparan sinar matahari secara langsung yang dapat merusak sampel. Nah, setelah kering kemudian di blender sampai menjadi serbuk untuk memperluas permukaan sampel. Dan selanjutnya diayak dengan menggunakan ayakan biasa dan hasilnya berupa serbuk cangkang udang yang digunakan sebagai bahan baku dalam penelitian ini. Kegunaannya ialah limbah kulit udang mengandung bahan yang sangat berharga yaitu kitin, di mana bahan ini apabila diproses lebih lanjut menghasilkan kitosan yang memiliki banyak manfaat dalam bidang industri kesehatan. Contohnya sebagai suplemen penyakit sendi atau osteoartritis. Nah, kitin tidak larut dalam air. Keduanya memiliki kelarutan sangat rendah dalam air serta mengalami biodegradasi melalui mekanisme yang hampir serupa dengan melibatkan kompleks enzim sehingga penggunaannya terbatas. Untuk komposisinya yang digunakan adalah 15%. Bahan yang kedua adalah propilen glikol. Nah, kegunaannya ialah merupakan bahan yang membantu meningkatkan kelarutan senyawa dalam ekstrak tumbuhan obat dan berfungsi sebagai antiseptik serta mampu melawan jamur. Komposisinya adalah 12%. Bahan yang ketiga adalah asam stearat. Nah, asam stearat berfungsi untuk memberikan rasa dan aroma yang khas pada sirup, meningkatkan flavor atau mengimbangi rasa manis, serta memperpanjang umur simpan atau mengawetkan. Komposisinya adalah 0,3%. Bahan yang keempat adalah esens anggur. Kegunaannya digunakan agar sediaan obat berbau harum, menutupi bau zat aktif yang kurang sedap, dan untuk menutupi rasa kepahitan dari sediaan. Komposisinya adalah 2,5 ml. Bahan yang kelima adalah sukrosa. Sumber-sumber sukrosa yang terdapat di alam antara lain tebu, bit, gula, nira, dan jelly. Nah, sukrosa digunakan sebagai pemanis yang tinggi berguna untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Komposisinya adalah 62%. Lanjut, bahan keenam adalah Aquades. Kegunaannya merupakan pelarut yang umum digunakan dalam sediaan oral karena tidak toksik. Nah, mudah didapat dan juga murah. Aquades untuk pengolahan sediaan farmasi harus digunakan air minum yang sempurna. Komposisinya yaitu sampai 150 ml. Kemudian poin 6 yaitu peralatan dan instrumen. Nah, untuk skala laboratorium, adapun peralatan yang digunakan adalah batang pengaduk, botol coklat, cawan porselin, Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, kaca arloji, kertas perkamen, pipet tetes, pignometer, sendok tanduk, spatel, timbangan analitik, spektrum fotometer yaitu digunakan untuk menganalisa kadar zat aktif glukosamin dalam sediaan sirup, dan viskometer Brockfield yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan sediaan sirup. Sedangkan untuk skala industri, adapun alat-alat yang digunakan antara lain yang pertama adalah botol waxing, digunakan untuk proses pencucian botol pengaduk. Lalu ada double jacket, menjaga kestabilan suhu produk menggunakan sistem pemanas dan pendingin. Lalu ada oven double door untuk mengeringkan botol, climatic chamber untuk menguji stabilitas zat dan bahan aktif. Lalu ada super mixing tank untuk proses pencampuran bahan, botol shaping mesin untuk memasukkan sirup dan menutupi botol, dan ada refraktometer untuk menentukan kadar materi terlarut dalam suatu larutan. Selanjutnya adalah poin 7, tahapan pembuatan dan IPC. Nah, di sini terlihat ada tabel dalam skala laboratorium mengenai prosedur pengolahan, bahan baku, dan IPC. Yang pertama adalah prosedur pengolahannya, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses produksi. Bahan bakunya antara lain ekstrak cangkang udang, propilen glikol, asam sitrat, esens anggur, sukrosa, dan Aquades. IPC-nya ketetapan alat dan bahan yang digunakan. Lalu dikalibrasi botol coklat 150 ml, bahan bakunya Aquades, IPC-nya ketetapan kalibrasi. Kemudian ditimbang semua bahan sesuai dengan perhitungan. Bahan bakunya meliputi ekstrak cangkang udang, propilen glikol, asam
asam sitrat, esens anggur, sukrosa, dan aquades. IPC-nya adalah kesesuaian nama, volume, dan ukuran bahan. Lalu ada diambil ekstrak cangkang udang sebanyak 15% dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Bahan bakunya adalah ekstrak cangkang udang, IPC-nya kesesuaian ukuran bahan yang diambil. Lalu propilen glikol yang telah ditimbang dimasukkan bersama dengan asam sitrat ke dalam wadah yang sama. Dilakukan pengadukan dan pemanasan hingga terbentuk larutan yang homogen. Bahan bakunya adalah propilen glikol dan asam sitrat, IPC-nya homogenitas dan larutan. Yang keenam, larutan gula halus dalam aquades dengan cara pemanasan dalam gelas beker terpisah. Bahan bakunya sukrosa dan aquades, IPC-nya homogenitas larutan. Lalu dicampurkan larutan gula dengan larutan ekstrak dan diaduk hingga homogen, IPC-nya homogenitas larutan. Dimasukkan sirup ke dalam tabu akar 150 ml, IPC-nya viskositas larutan. Ditambahkan esens dan aquades hingga volume tepat 150 ml dan dihomogenkan. Bahan bakunya esens dan aquades, IPC-nya homogenitas dan viskositas larutan. Lalu dipindahkan sirup ke dalam botol coklat 100 ml yang telah dikalibrasi. Nah, bahan bakunya ekstrak sirup cangkang udang tadi dan IPC-nya organoleptis, pH, BJ, viskositas, dan kejernihan. Yang terakhir adalah prosedur pengolahan, ditutup dan dikemas botol menggunakan kemasan primer dan sekunder. Bahan bakunya sediaan sirup ekstrak cangkang udang, IPC-nya kerapian kemasan dan kualitas kemasan atau uji kebocoran, kemasan dalam keadaan baik, segel tidak rusak, dan warna serta tulisan tidak luntur. Selanjutnya adalah prosedur pengolahan dalam skala industri. Nah, di sini terdapat tabel. Yang pertama ada disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk produksi. Kemudian bahan bakunya ekstrak cangkang udang, propilen glikol, asam sitrat, esens anggur, sukrosa, dan aquades. IPC-nya ketetapan alat dan bahan yang digunakan. Lalu di sini ada yang kedua, ditimbang semua bahan sesuai dengan perhitungan. IPC-nya kesesuaian nama, volume, dan ukuran bahan. Lalu diambil ekstrak cangkang udang, dihaluskan dengan colloid mill. IPC-nya yaitu ukuran partikel kadar zat aktif. Lalu dilarutkan larutan gula, bahan bakunya adalah sukrosa dan aquades, IPC-nya homogenitas. Lalu disaring larutan gula yang tadi, IPC-nya organoleptis, pH, BJ, viskositas, kejernihan. Lalu dicampurkan ekstrak cangkang udang tadi dengan propilen glikol dan asam sitrat ke dalam mixing tank. IPC-nya adalah homogenitas. Lalu dicampurkan larutan gula dalam campuran ekstrak dalam mixing tank hingga homogen. IPC-nya homogenitas. Lalu ditambahkan esens dan aquades dalam mixing tank. IPC-nya homogenitas dan viskositas larutan. Lalu disaring hasil pencampuran semua bahan. Bahan bakunya adalah sirup ekstrak cangkang udang dan IPC-nya adalah organoleptis, pH, BJ, viskositas, dan kejernihan. Lalu diisi botol sesuai volume yang ditentukan menggunakan botol shaping machine. Bahan bakunya sirup ekstrak cangkang udang, IPC-nya kesesuaian ukuran. Lalu yang terakhir adalah ditutup dan dikemas botol menggunakan kemasan primer dan sekunder. Bahan bakunya sediaan sirup ekstrak cangkang udang, IPC-nya adalah kerapian kemasan dan kualitas kemasan. Dari uji kebocoran, kemasan dalam keadaan baik, segel tidak rusak, dan warna serta tulisan tidak luntur. Kemudian lanjut ke poin 8 adalah evaluasi produk akhir. Nah, di sini dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji organoleptis, di mana uji ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas sirup meliputi rasa, aroma, dan warna. Lalu yang kedua ada uji viskositas. Uji ini merupakan uji kekentalan suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Nah, kekentalan didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar melewati permukaan antara lain dalam kondisi tertentu. Nah, bila ruang di antara permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. Untuk menentukan kekentalan, suhu zat uji yang diukur harus dikendalikan dengan tepat karena perubahan suhu yang kecil dapat menyebabkan perubahan kekentalan yang berarti. Untuk pengukuran sediaan farmasi, nah, suhu harus dipertahankan dalam batas tidak lebih dari 0,1 derajat Celcius. Lalu yang ketiga adalah uji intensitas warna. Uji ini dilakukan untuk pengamatan pada warna sirup mulai minggu ke-0 sampai minggu ke-4. Nah, warna yang terjadi selama penyimpanan dibandingkan dengan warna pada minggu 0.
Uji ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan selama waktu tertentu. Yang keempat adalah uji mudah tidaknya dituang. Nah, uji ini adalah satu parameter kualitas sirup. Hal ini berikatan erat dengan viskositas. Nah, viskositas sendiri ialah apabila viskositas yang rendah menjadikan cairan akan menjadi semakin mudah dituang dan sebaliknya. Sifat fisik ini digunakan untuk melihat stabilitas sediaan cair selama penyimpanan. Besar kecilnya kadar suspending agent berpengaruh terhadap kemudahan sirup untuk dituang. Kemudian kadar zat penstabil yang terlalu besar dapat menyebabkan sirup kental dan susah dituang. Poin ke-9 adalah desain kemasan dan pelabelan. Di sini terdapat dua desain kemasan, yaitu kemasan sekunder dan kemasan primer. Nah, di sini terdapat kemasan primer dari produk Glucosans, yaitu isinya adalah glukosamin, terdapat cara minum, cara penyimpanan, dosis, indikasi, komposisi, dan diproduksi oleh PT Diwan Ravama. Kemudian di sini ada kemasan sekunder, sama juga terdapat ada cara pemakaian, cara penyimpanan, dosis, indikasi komposisi, dan kode produksi. Lanjut ke poin 10 adalah desain rencana registrasi produk. Selanjutnya terdapat skema untuk mendaftarkan obat di BPOM. Yang pertama, pendaftar harus melalui proses praregistrasi. Selanjutnya dilakukan konsultasi, dan apabila sudah memenuhi syarat maka akan diterbitkan hasil praregistrasi. Selanjutnya dilakukan pendaftaran obat dan pemeriksaan data. Apabila data tidak lengkap maka akan diserahkan kembali ke pendaftar. Apabila sudah lengkap akan diserahkan ke Komnas POJ. Apabila obat tersebut termasuk obat baru dan produk biologi harus memenuhi syarat dari Komnas POJ, yaitu terdapat di kotak 1 dan kotak 3. Dan untuk obat kopi harus pula memenuhi syarat, yaitu terdapat di kotak 2 dan kotak 3. Apabila sudah memenuhi syarat akan dilakukan penilaian dan penandaan. Apabila tidak maka akan terjadi penolakan atau pendaftar bisa menambahkan data. Nah, apabila sudah dilakukan penilaian dan penandaan maka nomor izin edar akan keluar. Poin yang terakhir adalah estimasi biaya produksi dan komersialisasi produk. Nah, di sini terdapat tabel di mana bahan-bahan yang digunakan, harga bahan, dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat 10.000 ml per 10 liter. Nah, untuk jumlah total semua bahan yang digunakan senilai 33.233.500. Bisa kita bulatkan menjadi 34 juta. Untuk harga komersialisasi produk, harga jualnya adalah biaya produksi ditambahkan dengan laba. Nah, di sini didapat biaya produksi adalah 204.000, kemudian labanya 204.000 dikalikan 20%, maka menghasilkan 245.000 per botol. Untuk komersialisasi produk pemasaran sirup Glucosans, yaitu yang pertama adalah menjual produk di apotik, dan yang kedua adalah menggunakan website atau online shopping untuk pemasaran produk. Nah, sekian dari kelompok 20, yaitu kelompok glukosamin dalam memaparkan materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.